Halo Elohimers, apa kabarnya? Sehat semua kan ya? Hari ini kita sama-sama akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Yang rebahan duduk dulu ya, atau berdiri. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami boleh bawa pulang sesuatu yang baru daripada-Mu. Menerima sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau
Sebab Dialah sumber kemenangan kita, amin. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa sembahan kami di hadapan-Mu. Sebab apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan, satu hal yang kami percaya gak pernah berubah. Engkau Allah kami yang terindah dan termanis Tuhan. Yes, we believe in you. And we worship you, our God. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanya
Shalom Elohimers. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat bersuka cita saat ini saya bisa ketemu dengan jemaat Tuhan, saya bisa ketemu dengan Elohimers yang ada di rumah walaupun hanya lewat ibadah online. Tetapi saya percaya saat ini kita bersuka cita di tengah keadaan situasi mungkin yang tidak mendukung kita, tetapi kita mau tetap belajar mengucap syukur, kita mau tetap belajar bersuka cita. Puji nama Tuhan. Saat ini saya rindu berbagi buat setiap kita. Kita sekarang ini mungkin sementara beradaptasi dengan keadaan yang ada. Mungkin ada yang sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang ada, tapi mungkin ada yang masih terlalu sulit untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi mari, saya percaya saat-saat ini adalah kesempatan buat saya dan saudara, waktu buat kita yang Tuhan beri untuk kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Puji nama Tuhan, saat ini saya rindu berbagi dengan saudara-saudara Elohimers yang ada di rumah, ataupun mungkin saudara yang ada dalam perjalanan, atau maupun mungkin saudara yang lagi duduk terbaring sakit. Saat ini di tengah keadaan yang banyak orang, mungkin banyak di sekeliling kita merasa ini satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang berat, satu kondisi yang secara logika belum siap. Kita belum siap menghadapi ini. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan mengajak kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini. Untuk apa? Untuk kita berhadapan dengan situasi sekarang ini. Mari saya rindu kita akan melihat dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita melihat ayat ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo. Salomo mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-12, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bicara pada masa muda bukan hanya bicara kepada anak-anak muda, bukan hanya bicara kepada orang-orang muda, tetapi berbicara buat kita semua, orang-orang yang masih bisa beraktivitas, buat kita semua orang-orang yang masih bisa berusaha. Firman Tuhan ini berkata, ingatlah akan penciptamu. Kenapa Salomo menyampaikan ayat ini, menyampaikan kata-kata hikmat ini kepada kita? Kita melihat latar belakang dari ayat ini. Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Salomo terkenal dengan kekayaannya. Salomo ini adalah raja yang sangat-sangat hebat. Kalau kita melihat di masa mudanya Salomo, dia menulis kitab Kidung Agung. Di masa dia dewasa, dia menulis kitab hikmat, kitab Amsal. Dan kitab Pengkhotbah ini ditulis pada masa tuanya. Salomo melihat ke belakang bagaimana kehidupannya di masa lalunya dia. Sehingga ayat ini muncul, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bicara tentang ingatlah penciptamu, di sini artinya apa? Di sini artinya agar supaya kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, agar supaya kita tetap hidup di jalur kebenaran firman Tuhan. Karena Salomo punya pengalaman yang tidak baik. Salomo punya pengalaman yang sangat luar biasa di masa muda dia, di masa dia dalam pemerintahannya dia. Ketika Salomo tidak mengikuti kehendak Tuhan, ketika Salomo mulai mengikuti kehendak pribadinya dia, di dalam kerajaannya mungkin ada bangkit ilah-ilah yang lain, sehingga kita melihat ada kehancuran demi kehancuran. Kerajaan Israel saat itu pecah. Karena apa? Saat itu, dalam keadaan seperti itu, Salomo di dalam kejayaannya, dia lupa akan Tuhan.
Dia lupa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Sehingga ayat ini datang kepada kita saat ini. Ingatlah penciptamu. Bicara tentang kita mengingat penciptamu. Bicara tentang pencipta, bicara tentang Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Kalau bicara tentang kita mengingat Tuhan, artinya apa? Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari hari-hari ini, di tengah situasi pandemi corona yang ada, firman Tuhan mengajak, ingatlah Tuhan. Bicara tentang ingat Tuhan, artinya bicara tentang apa? Kita tidak mengizinkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan menguasai pikiran kita. Karena ketika kita izinkan itu menguasai pikiran kita, yang ada di dalam ingatan kita hanya ketakutan, hanya kecemasan, hanya kekhawatiran, hanya kegelisahan. Amsal 24 ayat 10 berkata, di dalam masa kesesakan, ketika kita mulai tawar hati, maka kekuatan kita akan menurun. Kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu, kita mau belajar mengingat Tuhan. Kita mau belajar mengingat Tuhan. Berarti kita mau mengizinkan Tuhan memerintah hidup kita. Kita mau mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Salah satu contoh atau salah satu bukti bahwa orang itu mengingat Tuhan adalah apa? Adalah dia mengucap syukur. Dalam keadaan seperti ini mungkin ketakutan mulai datang. Mungkin kita diperhadapkan dengan kebingungan yang ada. Ketika mungkin ketakutan itu mulai lewat di depan kita, kegelisahan mulai lewat, kecemasan mungkin mulai lewat di depan kita. Tapi ketika kita mengingat Tuhan, dari mulut kita ini akan keluar ucapan syukur, dan ucapan syukur. Mengingat Tuhan artinya apa? Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap terkonek dengan Tuhan. Ketika kita hidup tetap mengingat Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun, saya percaya ketika kita melangkah, ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, kita akan bertindak di dalam kebenaran. Karena apa? Yang ada dalam pikiran kita adalah tentang Tuhan. Walaupun saya tahu keadaan ini berusaha merebut sukacita kita. Keadaan seperti ini coba merebut damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita belajar untuk tetap mengingat Tuhan, untuk tetap dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan di atas segala kegelisahanmu, Tuhan di atas segala sakit penyakitmu. Dia pencipta saya dan saudara. Bicara tentang pencipta, Dia yang tahu kita. Dari hal terkecil dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Ketika engkau mulai gelisah, ketika engkau mulai khawatir, Tuhan tahu. Tuhan ada di sana. Dia mau menolong kita. Ketika kita mulai merasa lemah, percayalah, Dia penciptamu. Dia yang akan menjaga kita. Janji firman Tuhan, pemazmur berkata, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Tidak ada lain. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dialah pencipta kita. Dia penjaga Israel. Saya tahu iblis berusaha memasukkan dalam pikiran kita hal-hal yang tidak benar. Mengingat Tuhan di sini artinya juga apa? Kita tidak mengizinkan dosa masuk dalam pikiran kita. Kita tidak mengizinkan dosa masuk di dalam tubuh kita, jasmani kita ini. Saya percaya ketika kita mulai mengingat Tuhan, ketika kita mulai mengingat Tuhan, kita akan hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Apa sih yang perlu kita ingat tentang Tuhan?
Mari kita mau melihat ada satu kebenaran di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 di sana menceritakan tentang apa yang harus kita ingat tentang Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima firman Tuhan berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Apa yang perlu kita ingat? Kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Kita ingat tentang keajaibannya Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar mengingat tentang kebaikan Tuhan, mulut kita ini akan penuh dengan ucapan syukur. Ada pujian yang dinaikkan, ada penyembahan yang dinaikkan. Kita bisa berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa. Dia pencipta kita, Dia Jehovah Rafa kita, Dia Tuhan penyembuh kita, Dia Jehovah Jireh kita, Dia Tuhan yang mengadakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ketika kita mengingat tentang Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang berdiam diri, tetapi kita akan menjadi orang yang aktif. Kita mencari Tuhan. Saya katakan bahwa di masa-masa seperti ini adalah masa di mana kita sementara mengumpulkan kekayaan surgawi. Saya mau mengajak kepada kita semua, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita waktu. Mungkin sebelum pandemi ini, mungkin saudara-saudara yang ada di rumah berkata, wah gak ada waktu untuk saat teduh. Karena apa? Capek kerja. Tidak ada waktu untuk love Bible. Karena apa? Karena capek pulang kerja, pulang sekolah. Tapi saat ini adalah satu kesempatan yang Tuhan beri buat kita, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita semakin dekat mencintai firman Tuhan. Saya katakan waktunya kita untuk mengumpulkan kekayaan surgawi. Kita mau mengisi buli-buli kita dengan minyak, sehingga ketika mempelai pria datang, dia mendapati kita semua mempelai wanita yang siap masuk dalam pernikahan bersama anak domba Allah. Satu doa saya, satu doa kami hamba-hamba Tuhan, agar kita punya kesiapan. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 12 ini, di ayat-ayat selanjutnya bicara tentang hari-hari ke depan. Hari ini, apa yang kita alami sekarang ini itu baru permulaan dari zaman ini. Artinya apa? Di hari yang ke depan masih ada mungkin waktu-waktu yang lebih, saya katakan mungkin mengerikan dari hari ini, menakutkan, hari-hari yang lebih menakutkan dari hari ini. Di ayat 12 dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama di bagian terakhir berkata, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita akan masuk pada hari itu seolah-olah tidak akan ada kesenangan lagi. Tetapi kalau hari ini kita dilatih, hari ini kita dipersiapkan, mari kita mau mengumpulkan harta kita. Kita mau hari-hari ini, mari kita mulai masukkan minyak di dalam buli-buli kita. Saya percaya kita akan bisa melewati hari-hari ini, bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada kekuatan dari Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mau belajar mengingat setiap kebaikan-kebaikannya Tuhan. Kita mau mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin ada banyak yang kehilangan, yang sebelum ini mungkin belum pernah engkau lakukan, tapi saat ini kamu sudah melakukannya. Mungkin dulu sebelum kejadian ini terjadi, kamu hanya menjadi seorang anak muda yang pokoknya
tinggal di rumah, orang tua yang menyediakan. Tapi hari ini mungkin berubah, saat ini mungkin berbeda. Kamu pun harus masuk di dalam pekerjaan orang tua. Kamu pun harus membantu mereka. Mungkin di hati ini, Tuhan, kok seperti ini? Tapi ketika perasaan itu mulai datang, kecemasan itu mulai datang, bahkan mungkin datang air mata, firman Tuhan berkata, ingatlah penciptamu. Ingatlah penciptamu, ingatlah Tuhanmu. Ibrani 15 berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia yang akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Ingatlah Tuhan, ingatlah Tuhan, ingatlah penciptamu. Kenapa kita harus mengingat Tuhan? Karena Dia pun mengingat saya dan saudara. Kita mau melihat dalam satu pembacaan Alkitab, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-115. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-115 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingatlah Tuhan, karena Dia lebih dulu mengingat kita. Ketika firman Tuhan berkata, Dia mengingat kita. Dia tidak memandang kamu punya uang apa enggak, kamu punya kerjaan apa enggak. Firman Tuhan berkata, Dia mengingat kita dan Dia mau memberkati saya dan saudara, baik yang kecil maupun yang besar. Engkau yang ada dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan siap memberkati kita, karena Dia mengingat saya dan saudara. Ingatlah penciptamu. Ingatlah penciptamu. Berarti apa? Kita tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Kita tidak lepas dari Tuhan. Kita tetap ada dalam genggamannya Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Ada banyak cara untuk kita mengingat Tuhan. Engkau mungkin di rumah masing-masing, engkau mungkin yang masih sekolah, engkau mengerjakan semua tugas-tugasmu. Ketika engkau mulai mengalami kesulitan, ingatlah penciptamu. Dialah sumber hikmat. Ketika mungkin engkau lagi melakukan pekerjaanmu di rumah, mungkin engkau menghadapi kesulitan-kesulitan, ingatlah penciptamu. Dia yang siap memberkati engkau. Ketika tangan kita terbuka, ketika hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan izinkan Dia masuk dalam kehidupan kita, saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Elohimers, kita akan melewati masa ini bukan dengan kuat gagah kita, tapi kita akan melewati masa ini dengan kemenangan. Kita akan melewati masa ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Iblis berusaha merebut itu dari kita. Iblis berusaha merebut pikiran kita. Iblis berusaha untuk mengambil pikiran kita tentang Tuhan. Dia berusaha mengambil dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tapi percayalah saat ini, percayalah Dia Tuhan. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Ketika kita mengingat Tuhan, percayalah Tuhan pun mengingat saya dan saudara. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisimu hari ini,
Percayalah, ada Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Dia yang mengingat saya dan saudara. Dalam Mazmur 115 tadi, ayat yang ke-16 berkata, langit itu, langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bukan orang mati yang akan memuji Tuhan, tetapi saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang hidup. Kita yang akan memuji Tuhan. Orang yang mengingat Tuhan adalah orang yang tahu memuji Tuhan, orang yang tahu menyembah Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah masing-masing, dimanapun sudah berada pada saat ini, mari engkau mulai mengangkat tanganmu. Kalaupun hari ini mungkin kekhawatiran, ketakutan mulai menghampiri engkau, mari dengan iman, seperti pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti pemazmur berkata, aku mengingat Engkau Tuhan. Seperti Salomo berkata, ingatlah penciptamu. Ketika kecemasan mulai lewat, kegelisahan mulai menghampiri engkau saat ini, ingatlah penciptamu. Dia Tuhan yang tahu keadaanmu. Dia Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doamu. Dia yang akan mengangkat setiap beban-beban hidupmu. Bahkan engkau lagi bergumul dengan keluargamu, percayalah, Dia memberkati keturunan-keturunan, dan Dia memberkati keluargamu. Kau boleh mengangkat tanganmu, dan kau mulai berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Dia yang sudah menyembuhkan engkau dari sakit. Dia yang sudah memberikan engkau pekerjaan yang baik. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Dan percaya, hari ini akan berlalu. Percaya musim ini akan berlalu. Dan Dia akan mengganti satu musim yang baru, di mana berkat Tuhan akan dibukakan. Berkat Tuhan akan dilimpahkan. Tuhan akan memberkati setiap tangan yang terangkat. Engkau yang memberkati apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari Elohimers, Engkau yang memberkati. Mereka yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Mereka yang lemah, Engkau yang menguatkan. Dan dengan iman kami Tuhan, kami berkata Tuhan, kami akan melewati musim ini dengan pertolongan Tuhan. Kami akan melewati musim ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kami. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami mau tetap dekat dengan Engkau. Kami mau tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kami saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku ke tandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Kami angkat dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah sahabat terbaik kami Tuhan. Kami tahu bahwa kemanapun kami berada, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya setiap firman yang sudah disampaikan kepada setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Firman itu menjadi sebuah rema buat setiap kami. Firman itu berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap teman-teman kami Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Buat teman-teman kami mungkin yang lagi masa-masa di mana mereka sudah kehilangan pengharapan Tuhan, Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami. Engkau adalah Allah sumber penghiburan kami. Buat teman-teman kami yang mungkin saat ini Tuhan mungkin lagi ngalami masa-masa krisis Tuhan. Mereka mungkin ada beberapa yang mulai di PHK Tuhan, yang mulai dirumahkan Tuhan. Penghasilan mereka mungkin dikurangi Tuhan. Kamu percaya Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai sebuah rencana, dan rencana-Mu tidak pernah gagal buat setiap kami Tuhan. Buat anak-anak muda EYC dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah berkat-Mu, biarlah kasih-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Yang di rumah Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai setiap kami juga. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi realita Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang diberkati ini Tuhan. Dan kami percaya online service kami memberkati buat setiap kami Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan dipulihkan,
disembuhkan, dihibur, diberikan kekuatan, iman kami dibangkitkan kembali. Dan kami serahkan semuanya Tuhan, permohonan doa kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. God bless you teman-teman semua EYC. So EYC, solid. And see you next week di ibadah Next Gen selanjutnya. Tuhan berkati guys. Meskipun musuh di depanku